Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasmina dengan NPM 2013053027. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dari apa? Dari sebuah film, yaitu film yang berjudul Serdadu Kumbang. Jadi unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun film tersebut dari dalam. Lalu meliputi apa saja? Ada tema, ada pengokohan, ada perwatakan, ada alur, ada setting, dan sebagainya. Baik, di sini kita akan membahas tentang judul tersebut dahulu. Mengapa kok bisa dikatakan atau diberi judul Serdadu Kumbang nih? Kalau kalian sudah melihat filmnya, pasti kalian tahu. Jadi, film ini mengisahkan seorang anak dari Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, yang meraih cita-cita dengan penuh semangat dan layaknya tentara atau serdadu yang siap dengan segala tantangan, seperti itu. Ia ini memiliki kekurangan sebagai kumbang. Ia memiliki kekurangan yaitu bibir sumbing. Lalu ia sering diejek oleh teman-temannya. Tapi ia tetap fokus pada cita-citanya meskipun ia malu untuk mengungkapkannya. Oke, selanjutnya di sini adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah pikiran pokok atau ide pokok dari sebuah film yang bisa dikembangkan. Nah, lalu apa tema dari film ini? Tema dari film ini ada pengetahuan, lalu ada cita-cita, lalu ada disiplin, lalu ada jujur. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan ini dapat dilihat dari mana? Nah, pengetahuan ini dapat dilihat dari di mana saat itu Pak Pin, Ibu Guru, dan anak-anak lainnya sedang berkumpul di bawah pohon cita-cita. Mereka ini membahas tentang Gunung Tambora. Ada yang bertanya, kapan Gunung Tambora meletus? Nah, dijawablah oleh Minun, yaitu tahun 1915. Lalu ditambah lagi oleh Ibu Guru bahwa Gunung Tambora ini termasuk ke dalam letusan terbesar di dunia. Hal ini sudah diteliti oleh para ahli, salah satunya adalah Napoleon Bonaparte. Nah, selanjutnya ada yang bertanya, laut atas itu laut atau bukan? Tapi dijawab oleh Pak Pin, laut kok diapit oleh dua gunung? Nah, maka itu namanya bukan laut, itu adalah selat. Selanjutnya di sini tentang cita-cita. Dimana cita-cita ini harus kita pikirkan dari sekarang untuk masa depan, harus kita raih, harus kita usahakan agar bisa tercapai di masa depan. Namun pada bagian ini adalah ketika guru menyatakan bahwa cita-cita itu penting, kita itu harus punya cita-cita. Ketika bertanya Umbe, Acan, mereka ini berkata bahwa Umbe ini kepengen jadi polisi, Acan ini kepengen jadi kiai. Tapi ketika Ame ditanya apa cita-citanya, dia hanya menggelengkan kepala dan berkata tidak. Maka sebenarnya Ame ini malu mengatakan cita-citanya. Dia takut diejek oleh teman-temannya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang disiplin. Kita ini harus disiplin untuk mencapai cita-cita kita. Kita harus disiplin dalam sekolah. Kita tidak boleh terlambat, tidak boleh mengeluarkan alasan-alasan untuk terlambat. Lalu kita juga tidak boleh bangun kesiangan seperti Ame. Ame ini sudah berkali-kali dibangunkan oleh kakaknya, tapi ia tidak bangun. Lalu dia kesiangan, jadi dia terlambat berangkat ke sekolah. Selanjutnya tentang kejujuran. Dimana di sini Ame berkata berbohong. Ame ini bohong kepada Pak Pin ketika ditanya apakah sudah sholat isya. Dia menjawab sudah, padahal ia belum. Lalu Pak Pin mengetesnya. Ada acara apa hari ini di TV? Ame menjawab dengan sangat lancar. Maka dari situlah Pak Pin tahu bahwa Ame ini berbohong. Tapi di situ Ame meminta maaf kepada Pak Pin karena ia telah berbohong dan ia jujur bahwa ia ini belum melaksanakan sholat isya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penokohan.
penokohan. Penokohan adalah peran yang dimainkan oleh para pemain dalam film tersebut. Jadi, tokoh utama dari film ini siapa sih? Nah, tokoh dari film ini adalah Ame. Kok Ame? Kenapa? Karena Ame ini hampir muncul dari film tersebut di awal hingga akhir, mulai dari pengenalan, konflik, resolusi, dan sebagainya. Ya, ada di setiap partnya, ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di musola, ketika di pantai, ketika di bukit, dan sebagainya. Selanjutnya, tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama. Siapa? Ada Umbe, ada Acan, ada Minun. Siapa sih Umbe ini? Siapa sih Acan? Nah, Umbe dan Acan adalah sahabat karib dari Ame. Lalu siapa Minun? Minun ini adalah kakak dari Ame. Kakak yang selalu menyemangati dan menghibur Ame dikala Ame sedih. Karena Ame ini belum bisa lulus ujian tahun lalu. Dia menyemangati agar Ame bisa lulus ujian tahun ini. Selanjutnya ada juga tokoh nyata dan tokoh maya. Nah, tokoh nyata ini adalah tokoh yang dimunculkan dalam film tersebut. Siapa saja contohnya? Nah, ada Acan, ada Ame, ada Minun, ada Pak Zakaria, ada Pak Alim, ada Pak Pin, dan sebagainya. Selanjutnya tokoh maya. Tokoh maya ini adalah tokoh yang tidak ditampilkan di dalam film tersebut, hanya sekedar disebut. Contohnya orang Malaysia dan guru Indonesia. Ia disebutkan dalam part di mana Pak Zakaria ini setelah pulang dari Malaysia nih, dia berkata bahwa dahulu orang Malaysia ini datang ke Indonesia minta dikirimkan guru dari Indonesia. Nah, disitu hanya disebutkan tapi tidak dimunculkan orang Indonesianya itu siapa, lalu orang Malaysianya itu siapa. Oke, selanjutnya di sini ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tirtagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan jahat atau kurang baik. Siapa di sini? Sudah tahu kan? Pasti Pak Alim. Kenapa kok Pak Alim? Iya, karena di sini Pak Alim berperan, ya ini tidak peduli kepada muridnya, ya ini seenaknya kepada muridnya. Contohnya ketika anak-anak terlambat nih, anak-anak dihukum oleh Pak Alim, tetapi dihukumnya sangat berat sehingga ada yang pingsan dan sebagainya. Selanjutnya tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang berperan baik. Siapa? Nah, kalian pasti tahu dong, yaitu ada Ame, ada Acun, ada Acan, lalu ada Minun, ada Umbe. Nah, di sini dapat dilihat bahwa salah satunya Ame nih. Ame ini berperan baik. Ame ini rela berkorban demi teman-temannya bisa mengikuti ujian agar mereka tidak dihukum oleh Pak Guru. Lalu Umbe, dia pura-pura pingsan agar hukumannya dihentikan oleh Pak Alim sehingga teman-teman bisa masuk kelas. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tokoh tirtagonis atau tokoh yang tidak memihak protagonis ataupun antagonis. Ya, ini bersifat netral. Contohnya siapa? Contohnya adalah Pak Kepala Sekolah. Ketika Bu Guru berkata bahwa hukuman di sekolah ini harus diselesaikan, tetapi Bapak Kepala Sekolah tidak menyalahkan muridnya, tidak menyalahkan Pak Alim juga. Selanjutnya di sini ada yang ketiga adalah watak. Nah, watak di sini ada watak analitik dan dramatik. Watak analitik ini contohnya ada Ame, Acan, dan Umbe yang dikenal sebagai tokoh yang jahil. Kok jahil? Dari mana bisa dapat dilihat seperti itu? Iya, ketika mereka ini mencuri jeruk di kebunnya Pak Haji Idrus dengan alasan bahwa ya Pak Haji Idrus ini pelit, tidak boleh dimintai, tetapi tidak boleh mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya. Selanjutnya Minun ini tokoh yang perhatian. Dapat dilihat dari yang memberikan perhatian kepada Ame. Dia ini rela menggunakan tabungannya untuk menebus kuda milik Ame. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada perwatakan dramatik, yaitu Ibu
Ibu-ibu ini berperan sangat sabar. Meskipun murid-murid sudah melakukan kesalahan, tapi ia tetap menasehatinya dan memaafkannya. Selanjutnya di sini ada Pak Alim. Pak Alim ini kasar. Dia selalu membentak muridnya. Ada kesalahan sedikit saja, Pak Alim langsung marah. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada Ame. Ame ini baik. Dia ini rela berkorban. Dan tadi saya bilang, ia rela berkorban demi teman-temannya agar bisa ikut ujian. Selanjutnya di sini ada penokohan dinamis dan statis. Dinamis ini penokohan atau watak yang sering berubah-ubah, misalkan baik, terus kadang-kadang jahat, terus baik lagi. Nah, contohnya siapa? Contohnya ada Ame, Umbe, lalu ada Acan, ada Pak Zakaria, lalu ada peran juga, yaitu perwatakan atau statis. Perwatakan statis ini adalah contohnya yaitu Bu Imbo. Bu Imbo ini selalu berperan baik. Pak Tin juga seperti itu. Walaupun Ame sudah melakukan kesalahan, Umbe melakukan kesalahan, Acan melakukan kesalahan, tapi mereka selalu mengatakan hal-hal baik, tidak menghakimi mereka seperti itu. Selanjutnya di sini alur cerita. Nah, jalan cerita nih, jalan cerita dari film tersebut. Jalan ceritanya adalah alur maju. Kok bisa alur maju? Iya, dari orientasi, mulai pengenalan tokoh-tokoh nih, lalu muncul juga dia ini pengenalan tokoh-tokoh dari sahabat, guru, keluarga dan sebagainya. Lalu muncul konfliknya di mana di sini ada seluruh murid ini tidak lulus ujian nasional. Lalu klimaksnya ada di ketika kakaknya Ame meninggal dunia, yaitu Ainun. Dia terjatuh dari pohon lalu meninggal dunia. Itu adalah klimaks dari film Serdadu Kumbang. Lalu resolusi atau yang menjadi solusi dari film tersebut, yaitu kabar baik dari film tersebut adalah seluruh murid baik SD atau SMP di Sumbawa ini lulus ujian nasional. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang setting atau latar, yaitu tempat terjadinya film tersebut. Di sini ada yang pertama, ada tempat. Tempat ini meliputi ada rumah Ame. Rumah Ame ini ketika Ame bangun kesiangan atau ketika mau berangkat, dia ada di rumah nih. Lalu di sekolah ketika Ame ini dan teman-teman ini menuntut ilmu. Lalu ada pohon cita-cita nih. Pohon cita-cita di mana teman-teman Ame, Minu dan sebagainya menggantungkan cita-cita mereka yang mereka tulis di dalam kertas, lalu dimasukkan ke dalam botol, lalu mereka gantungkan di pohon tersebut sehingga pohon tersebut lalu ada pantai ketika Ame, Can dan Umbe ini melakukan kegiatan memancing di pantai lalu menangkap ikan di pantai seperti itu. Selanjutnya di masjid ketika Ame, Umbe dan Acan menuntut ilmu agama atau mengaji bersama Pak Pin di musola atau masjid. Selanjutnya waktu ini ada pagi hari. Pagi hari ini dapat terlihat sekali ya ketika Ame ini belum bangun tidur. Sudah dikatakan Ame sudah siang, kenapa tidak bangun-bangun? Nah, disitulah padahal Ame ini sudah mendengar tapi tidak bangun-bangun seperti itu. Lalu siang hari ini terlihat ketika Ame ini ikut tandingan apa? Nah, ikut tandingan balap kuda. Lalu sore harinya itu ketika Ame dan kawan-kawan ini menunggu Ibu Imbo. Ibu Imbo ini ditunggu dari sore sampai pagi lagi, tetapi tidak ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya malam hari. Malam hari ini ada ketika Ame dan teman-teman ini mengaji di masjid, yaitu setelah maghrib. Selanjutnya di sini ada budaya. Budaya apa yang diangkat dari film tersebut, yaitu budaya sekolah, di
mana mereka ini harus menuntut ilmu dan harus didukung dalam menuntut ilmu tersebut. Selanjutnya di sini ada suasana. Suasananya di sini ada duka. Dukanya ini dilihat dari klimaksnya tersebut, di mana ketika Kak Minun ini meninggal dunia, sehingga Ame ini sampai sakit berhari-hari karena merasa kehilangan. Selanjutnya senang. Rasa senang ini muncul ketika Ame, Umbe, dan Acan dinyatakan lulus dari sekolah. Lalu di sini bingung. Bingung ini ketika mereka datang ke rumah Ibu Imbo, tetapi Ibu Imbo ini tidak ada. Seperti itu. Lalu di sini juga ada alat yang digunakan. Ini dalam film ini ada beberapa ya. Ada antena. Antena ini di sana buat apa? Antena ini untuk mencari sinyal. Jadi disambungkan melalui kabel kepada HP agar mendapatkan sinyal. Lalu ada juga es batu, di mana Pal tersebut Ame ini disuruh membeli es batu. Nah, ketika sampai rumah, tetapi es batunya sudah mencair, sudah menjadi air kembali seperti itu. Selanjutnya ada kuda. Nah, kuda ini yang dipakai Ame untuk bermain, lalu untuk bertanding. Lalu ada pohon, yaitu pohon cita-cita, di mana tempat mereka menggantungkan tulisan mereka tentang cita-cita mereka yang dimasukkan ke dalam botol, lalu digantungkan ke pohon. Lalu di sini ada yang tadi, yaitu surat yang ditulis untuk dimasukkan dalam botol. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Mengikuti apa saja ya? Nah, unsur ekstrinsik ini meliputi sudut pandang dari menulis tema tersebut. Jadi meliputi apa saja? Ada unsur ekonomi. Nah, unsur ekonomi ini kita lihat pada apa? Ya, unsur ekonomi ini dapat dilihat ketika Ame ini menuturkan seekor anak kambing dengan sebuah handphone untuk menghubungi orang tuanya di Malaysia. Lalu ada juga ketika Ame ini dia melakukan pembelian di pasar, membeli es batu dan sebagainya. Lalu ada juga unsur sosial. Unsur sosial di mana ini dapat dilihat dari part Ibu Imbo mengajarkan membaca kepada orang-orang tua yang ada di lingkungannya agar mereka ini bisa membaca seperti itu. Lalu pesan moral, ada juga moralnya ini adalah ketika Ame rela berkorban, rela mengakui sebuah kesalahan yang tidak ia lakukan untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ujian tersebut. Lalu apa sih yang dapat kita petik dari film Serdadu Kumbang ini? Jadi yang dapat kita petik adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban ini penting loh. Lalu ada juga memikirkan cita-cita, lalu ada berpikir masa depan, dan di sini juga yang paling penting adalah jangan rendah diri seperti itu. Lalu selanjutnya jangan pernah menyerah. Jadi walaupun kita gagal, tapi kita akan tetap berusaha. Kita harus lebih berusaha lebih keras lagi agar kita mencapai cita-cita kita. Lalu belajar dengan giat agar kita tidak tinggal kelas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.